Jalan pelan ya, silakan dinikmati. Kalau butuh apa-apa, panggil saja. Kamu ngapain? Apa maksudmu? Aku ngapain? Cantik, pegang apa? Kamu nggak punya malu. Ada yang lebih nggak malu lagi. Ada apa? Coba. Kiangge, tadi aku baru antar makanan ke mereka. Dia pegang aku. Hei, anak muda, lihat-lihat matanya. Mau apa? Masih mau pukul aku? Nggak takut nih bilang, gue dari desa. Bro, udahan aja lah. Orang desa mau susah banget dihadapi. Iya, anak muda. Keluarga aku dulu pernah ribut sama orang desa, mau rusuknya patah. Setelah tahu desa amung, tapi saya nggak berani lapor polisi. Minta maaf sama Yusli, urusan ini terus dulu. Minta maaf? Lu nggak gila? Kan gue naksir pacar lu itu buat ngasih lu muka. Jangan nggak tahu diri. Kalau lu berani minta lagi, gue bisa langsung sama dia sekarang juga. Percaya nggak? Siapa lu? Tuh, pergi dulu. Mana? Kiangge, udahlah. Dasar bocah, cepat minggat. Jangan ganggu urusan gue. Kalian berani pukul gue? Serbu! Hajar sampai mati! Kiangge, hati-hati. Cewek sialan, gue bunuh dia! Nani? Lu yang maksa gue. Gue habis bunuh orang. Kamu sudah terkepung, segera letakkan senjata. No, gue nggak sengaja. Bawa, pergi. Kau bilang Jawa? Maaf, aku... Kiangge, kamu lakukan ini demi aku. Tenang saja, aku pasti akan menunggu kamu keluar. Xu Qiang dihukum penjara 5 tahun 6 bulan karena sengaja melukai orang. 0336, masuklah. Anak kecil, ini tempat kami buang air. Kelap, balik. Ada apa? Kamu nggak dengar tadi? Masih nggak mau ngalah. Sialan, masih berani lawan bocah? Mau mati ya? Anjajia! Iya, benar. Aku mau apa? Bikin masalah lagi. Dikurung. Hosea, kamu lagi beruntung. Bocah ini
memang punya nyali. Kalau nggak tahu diri, di dalam, di luar sana, pasti bakal susah sendiri. Bang Dalong, anak baru ini nggak ngerti aturan, berani lawan. Malam ini ajarin dia lagi. Cuma dihajar sekali. Mana cukup? Tapi kalau kelewatan, nanti kita jelasin ke pihak penjara. Anak ini bukan tipe yang gampang kalah. Asal dia duluan mulai malam ini. Kalau kita sampai bunuh dia, itu namanya bela diri. Padahal dia sebenarnya berbakat. Sayang kalau dihancurin gitu aja. Cukup disayangkan juga sih. Wanda, no, jangan salahku. Semua ini karena sudah keterlaluan. Ya kamu korek. Kamu kira cuma modal satu sumpit bisa beresin masalah? Aku nggak punya pilihan. Kamu masih punya. Cuma kamu lihat aja. Kenapa? Bantu aku. Aku ngelihat kamu punya potensi kalau mau keluar hidup-hidup ikuti saja. Aku. Kakek, maksudmu apa? Kamu nggak boleh pukul mereka. Kenapa? Kalian lihat apa terjadi hari ini? Oak. Belokkan kepalamu. Coba deh, baik-baik posisi kakek di sini. Pontengku bisa lihat semua keadaan di sana. Kamu pikir mereka udah tidur? Mereka sebenarnya nunggu kamu buat mulai duluan. Makan. Dengar? Mereka ngobrol. Kalau malam ini kamu mulai mukul mereka, mereka akan pakai alasan bela dulu. Gimana? Mau pukul? Masuk penjara. Aku nggak cari gara-gara, tapi mereka ganggu aku. Masa depan. Aku cuma bisa terima dibully mereka. Kalau cuma terus menunjukkan pedang, lama-lama pedangmu jadi tumpul. Saat kamu benar-benar ingin bertindak, sadar pedangmu sudah nggak tajam lagi. Aku nggak ngerti maksudmu. Kamu harus belajar sabar di saat penting. Lakukan serangan mematikan. Baru bisa mengalahkan musuh sesungguhnya. Bukan. Kamu bilang apa sih? Udah, aku yakin sama kamu. Mulai sekarang, kamu pasti bisa. Astaga, dalam Ci. Tadi malam aku lihat sendiri. Anak itu mau mulai. Tapi si Hauji sama kakek tua itu malah menghentikannya. Kakek tua, diam. Pas penting malah bantuin orang. Ayo. Kita ke sana, tanya langsung. Soal ini, aku bisa bantu. Selesaikan buatmu. Aduh, Dalongge. Kalian semua datang juga. Dalongge, ada apa cari saya? Kakek Fang, jangan pura-pura nggak ngerti deh. Aku tanya satu hal. Kamu mau lawan kami? Waduh, Dalongge. Siapa sih yang nggak tahu? Dalongge itu bosnya di sel ini. Masa saya cari masalah sama Anda? Saya ini udah tua. Lihat anak muda kayak Shukia. Rasanya kasihan juga. Kemarin malam saya bicara dia. Dia mau minta maaf ke kalian. Aduh, aku, Si Kiang, cepat minta maaf sama kakak Dalong. Jangan lupa apa yang aku bilang kemarin. Cepat minta maaf. Minta maaf. Ini sikap kamu saat minta maaf? Maunya kamu. Gampang. Kamu harus sujud 3 kali ke masing-masing dari kami. Selesai. Bukan. Kak Dalong. Menurutku,
biar dia sujud dan minta maaf saja sudah cukup. Dasar tua bangka. Emangnya siapa suruh kamu ikut bicara? Kakak Dalong. Kartu ini ada 200.000. Anggap saja Xijiang ganti rugi dan minta maaf sama kalian. Ada 200.000 di kartu. Kalau nggak percaya, suruh sipir. Biar aku pastikan dulu. Oke, tapi kalau aku tahu kamu bohong, kamu juga bakal kena purge. Oke, Kalong, istirahat. Jadi, ini cara kamu bilang aku bertahan di penjara? Berlutut sama orang. Yang penting tetap hidup. Ada harapan berlepas. Biar nanti bisa berdiri lebih kuat. Yue Wang Koujian bertahan puluhan tahun. Bukan cuma berlutut. Dia cicipi kotoran Fucai. Sudah, Pak Fang. Bocah, aku tahu kamu masuk penjara. Karena emosi sesaat. Urusan aku, jangan ikut campur. Kalau nggak salah, Mbak di luar sana ada pacar kecilmu yang nunggu kamu. Bukan, kok kamu tahu sih? Berlepas. Apa? Aku bilang, berlututlah. Aku... Kenapa? Terlalu keras. Kalau seumur hidup kamu cuma punya nyali bodoh begini, kamu nggak bakal sukses. Jika kayak ini, pasti gak sesederhana kelihatannya. Pak Fang, aku tanya, sebenarnya siapa Anda? Berlutut, aku jamin kamu aman di penjara. Bahkan selama di sana, pacar kecil kamu di luar. Dia juga akan aman. Xiao Wei. Maaf. Kak Kiam, kamu melakukan semua ini demi aku. Tenang saja, aku pasti tunggu kamu keluar. Kakek, kalau aku nggak salah tebak, ini pertama kalinya kamu berlutut pada orang. Ingat, baik-baik. Belajar berlutut itu langkah pertama mengubah hidupmu. Mulai sekarang, semua harus dengar aku. Aku akan melatih kamu jadi orang yang dikagumi banyak orang. Shawi, Kiangzi. Nggak ada. Kamu cewek jualan sendirian. Sebaiknya pulang dan istirahat lebih awal. Haman Chai? Shukiam masuk penjara gara-gara aku. Aku nggak bisa cuekin dia. Lagi pula, aku dengar penjara di dalam kacau. Aku mau cari uang lebih buat bantu dia di sana. Kiangzi punya pacar sebaik kamu. Itu rezeki dia. Pulang lebih awal, istirahat ya. Makasih, Paman Chai. Nasi goreng, bos. Oke, siap. Tanchen, Tanji, kenapa datang? Jiangzi masuk penjara, kami khawatir. Kamu kan cewek sendirian, kami kakak nggak tenang. Tenang aja. Aku bisa kok. Aku udah lapor ke dua kakak ipar. Tanchen, kamu tiap hari kerja antar makanan capek banget. Bang Ji juga tiap hari kerja sales, pasti lelah. Kalian bantu aku begini, Kamu bilang Jiangzi kena masalah, kita nggak bisa bantu yang besar, yang kecil pasti kita bantu. makasih ya kalian. Oke, ya udah gitu aja. Kita bantu beresin barangmu. Mulai sekarang, aku bakal latih kamu secepatnya. Biar jadi orang yang dihormati semua orang. Tangan kaki. Pak Fang, dari mana kamu belajar metode latihan ini? Capek banget. Angkat tangan. Lebih tinggi. Lagian, mana ada tempat berdiri di penjara? Kamu nggak usah peduli barang-barang ini dari mana. Beberapa bulan ini, gimana rasanya? Aku merasa tubuhku jauh lebih kuat dari dulu. Selain tubuh yang lain, Aku juga belajar satu prinsip hidup, terlalu keras patah. Kadang kalau bisa diselesaikan pakai otak, jangan cuma nekat, ya kan? bagus. Kamu cepat banget berkembang. Aku nggak salah pilih orang. Kakek Fang, boleh tanya sesuatu? Kenapa sih kamu repot-repot ngajarin aku? Tujuannya apa? Hahaha, masa aku punya tujuan apa?
Ya, aku juga lihat kamu bukan orang kaya. 200.000 ke Wang Dalong. Hartamu. Tenang aja, nanti kalau aku keluar, pasti aku cari uang buat balikin ke kamu. Kenapa? Ada sesuatu, jangan kaget dulu ya. Apa? Gengliarnya di Wei sudah muncul. Kalau itu belakangku, gak salah. Mereka mungkin bakal ganggu pacar kecil. Apa? Apa? Kamu langsung panik begitu ada masalah. Semua yang kamu pelajari beberapa bulan ini sia-sia saja. Aku terlalu emosional. Pacar kecilmu nggak akan kenapa-kenapa. Tapi dipikir sekarang kayaknya sudah waktunya aku tes kamu. Tes. Maksudnya apa? Sekarang aku ramalkan buat kamu kurang lebih sore ini keluar penjara. Serius? Bentar. Kalau kamu bisa atur ini, sebenarnya siapa kamu? Setelah kamu beresin urusan di desa Meng, aku kasih tahu siapa. Maksud tersirat dari Pak Fang, kalau aku nggak bisa beresin para preman duit, jadi kamu nggak pantas tahu siapa ini. Nggak apa-apa, ini ujian buat aku. Kartu ATM, jaga-jaga keluar. Udah, simpan buat kamu. Aku punya uang di luar. Aduh, aku bilang, ambil aja. 0336. Keluar penjara. Bukankah anak itu dihukum lebih dari 5 tahun? Kok bisa keluar secepat itu? Kakek Fang banner berhasil melakukannya. Kakek, keluar. Buruan, pergi sana. Kakek Fang, tunggu saja. Saya pasti bisa bereskan urusan di desa Mang. Kalian semua, jangan macam-macam di sini. Pulang dan bilang ke kepala penjara. Saya ada urusan ingin menemuinya. Baik, saya segera sana. Kepala penjara, orangnya sudah datang. Oke, ini bukan urusanmu lagi. Jadi kamu bisa pergi ke tempatmu sekarang. Tidak perlu khawatir tentang hal ini karena sudah ada yang menangani semuanya dengan baik. Ada perlu apa kamu cari aku? Siapa sebenarnya orang ini? Kemarin dia cuma bilang satu kalimat. Atasan langsung bebaskan orang itu. Nggak pakai prosedur. Kekuatan seperti ini pertama kali lihat selama jadi kepala penjara. Kita nggak boleh menyinggung dia. Kenapa? Kalau nggak ada urusan, aku nggak boleh cari kamu. Tahu, bukan maksudku. Kamu sudah lama di penjara ini. Kamu tiba-tiba cari aku. Aku kaget sekaligus senang. Oke, udah cukup. Jangan basa-basi aku. Aku cari kamu pasti ada urusan. Pak Fang, mau keluar ya? Keluar ya? Siapa bilang aku mau keluar? Makanan dan minuman di penjara ini enak. Aku di sini nyaman banget. Aku nggak mau keluar. Paling penting kayak Anda kalau terus di penjara saya rasanya aneh. Itu cuma nama kosong saja. Selain itu, sekarang aku sudah capek dengan semua hal kacau itu. Cuma ingin hidup tenang. Benar, Tuan Fang. Aku lihat kalian belakangan ini sering bersama. Anda turun tangan agar dia keluar lebih awal. Jadi, Kamu nggak tahu ya, mulut jadi masalah. Pak Fang, jadi hari ini Bapak mau ketemu saya. Ada perintah. Sudahlah. Jangan begitu. Kalau saya mau mencelakai kamu, kamu pasti sudah nggak ada di dunia ini. Benar. Pak Fang, betul. Saya kesini kali ini mau ambil kembali ponsel saya. Pak Fang, Bapak bercanda. Ponsel ini memang milik Bapak. Kembali ke tangan Bapak, itu sudah seharusnya. Dulu saya sudah bilang, nggak usah sita ponsel Bapak. Tapi Pak Fang bilang, sekarang Bapak ini tahanan. Harus diperlakukan adil.
Ponsel yang Bapak bawa saat masuk penjara, saya jaga baik-baik kok. Oke, kalau nggak ada apa-apa lagi, saya permisi dulu. Pak Fang, hati-hati di jalan. Orang Pak Fang udah bebas. Sesuai perintah Bapak, saya sudah pasang alat sadap di ponselnya. Wah, bagus Pak. Fang, masukkan ponsel. Pak Fang, kenapa ketawa? Aduh, ada orang selalu merasa dirinya paling pintar. Padahal sebenarnya cuma pion di papan catur orang lain. Semakin nggak jelas aja. Tunggu aja. Pertunjukan baru aja mulai nih. Haha. Akhirnya selesai, tapi aku harus rapikan dulu. Berapa sih kakek gila itu kasih? Paling nggak 1.000 lah. Pak Satpam, ada apa dengan bank kalian sih? Semua dilayani. Iya, orang kayak dia kelihatannya mencurigakan. Jangan-jangan baru keluar penjara. Waspada. Ya. Pedang paling tajam di dunia ini, itu adalah wawasan. Halo, saya mau ambil uang 1.000. 1.000 rupiah? Kamu cuma buang-buang waktu staben tau? Lihat penampilannya dengan seksama ya. Jang Jinggen di kartunya aja nggak sampai 1.000 rupiah deh. Loh, kayaknya dia bener-bener nggak punya banyak uang di dompet digitalnya itu. Maaf, nggak bisa diambil. Apa maksudmu? Pak, kalau mau ambil 1 juta rupiah, Bapak bisa ke ATM lo aja langsung. Di sini nggak bisa ambil. Bisa ambil 1.000. Semua ambil. Jangan biarkan uangmu menghabiskan waktu semua. Kadang kalau ketemu orang yang ngotot gitu, langsung balas juga nggak ada untungnya. Iya, bisa nggak sih? Jangan ngerepotin orang. Cepet dong, tapi saya juga mau ambil uang. Kadang kalau ketemu orang yang otot gitu, balas langsung. Nggak ada untungnya kok. Sebaliknya, kalau kamu tahu cara tekan dia lewat orang lain, hasilnya bisa nggak terduga. Waduh, kalau kamu nggak kasih saya ambil, nggak pergi hari ini. Kok kamu nggak tahu malu banget sih? Kalian pegawai bank juga, masa orang mau ambil uang? Urusin dia, cepat. Iya dong, jangan bikin saya lama. Saya masih ada urusan. Kartu kasih ke saya. Ambil sendiri. Kamu. Jangan bikin keributan. Cepet urus aja buat dia. Saya mau lihat berapa uang di kartu Narapidana ini. Apa? Apa? Ada apa ini? Jangan-jangan Napi ini nggak punya uang di kartunya. Iya, bisa cepetan dikit nggak? Shaoli, ada apa? Kanjeng, aku nggak salah hitung kan? Kartunya 100 juta. Waktu kita ada apa? 100 juta. Aku seharusnya kepikiran, Kak Geveng bisa bantu aku keluar cepat. Latar belakangnya luar biasa. Cuma ambil 100 juta. Ini, kayaknya aku harus kerja buat Kak Geveng sekarang. Pak, maaf ya. Pak. Maaf, Pak. Shaoli masih baru, jadi belum paham. Bapak mau ambil uang berapa? Saya manajer jaga, saya akan layani langsung. Gak ngerti ya, si Tuan. Saya akan bantu Anda sekarang. Saya bisa lihat anak muda ini bukan orang biasa. Di kartunya ada 100 juta. Benar. Karyawan bank ini benar-benar apes. Tuan. Sekarang udah hampir selesai. Kerjakan Xiaohui. Kalau Jiangji keluar lihat kita bantu, dia harus panggil ayah angkat. Kita tunggu malah, nggak kepikiran untung ruginya dia. Tapi, Kalau dia benar berlutut, panggil ayah angkat, kita harus terima. Feng Chen, Feng Ji, Xu Qiang F. Masih bertahan-tahan lagi sebelum dia bisa keluar.
小慧, kamu benar-benar berat. Harus hadapi semua ini di usia muda. Ya, Xiaohui, Qiangxi keluar. Aku bicara sama dia. Kalau dia sampai nyakitin kamu, bilang saja ke kami. Pasti kami gak akan biarin dia. Hancurkan saja. Ngapain? Benji, dia itu anak nakal yang dipukul sama Shukyang. Kalian parah banget. Ini makanan buat kami. Peduli amat kamu mau makan atau enggak. Hancurkan aja. Noah, pecundang. Kamu, jangan sakiti aku. Bicara Xiaowei bareng aku, susah. Bertahun-tahun, aku belum kasih dia bunga. Hanya enggak kan? Aku cepat banget keluar rumah sakit. Jangan mendekat. Beneran kak. Suka bawa orang ke mobil. Kalian mau ngapain? Lepasin aku. Mau lawan gue? Kawan, Tentu saja, bisa. Dengar baik-baik, nama gue Liu Wei. Dari desa Muk, kalau nggak terima datang aja ke desa memecat gue. Ayo. Cinsai. Kakak-kakak nggak berguna. Nggak bisa jaga Xiaowei. Kakak-kakak memang nggak berguna. Rasanya orang di mobil itu familiar ya. Jengge, ada apa ini? Hei Jege, ada masalah apa? Kuyan style Xiaowi. Dikulik sama Siliwe ayo. Selamatkan. Ya. Kak, lihat ke belakang. Ada pria di belakang mobil ngejar kita. Kiangge, kok dia bisa keluar secepatnya? Jadi, gaspol aja. Kita kabur darinya. Aku mau bikin dia putus asa. Sejian, nanti setelah aku selesai bantuanmu, aku bakal cari kamu. Gas! Pelan-pelan. Aduh. Kak Kiang. Anak ini hebat juga. Udah ngikutin kita beberapa kilometer. Sudah, jangan main-main gas. Kita pulang desa. Sial, kalau mereka benar-benar ke desa Mang, aku sendiri pasti nggak bisa selamatkan Xiaohui. Gimana ini? Sudah dibawa ke desa Mang, sekarang Shujian bingung. Apa kita mau bantu? ya aku tapi desa Meng itu memang tempat yang bikin repot. Shuqiang, gimana cara kamu tangani masalah ini, Pak? Cewek bernama Jonghui itu lumayan cakep. Lihat deh, kalau udah puas, bisa kita giliran. Gampang, nanti kalau gue udah cukup, giliran kalian. Wah, kakak Li emang jago. X, Ki, ini dulu lu berani sama gua, sekarang gua bakal rebut cewek lu. Udah malam nih, gua masih ada urusan penting. Kalian lanjut aja nih. Gua tahu lu masih berharap si pecundang itu bakal datang nolong lu. Tapi gua kasih tahu, ini NGC, bahkan penegak hukum gak bisa masuk. Tapi mending lu nurut aja deh. Sini, nanti sakit lo. Lu sendiri, gimana? Asaku. Tolong. Tolong, gawat. Ada masalah besar. Ada apa?
Kalau lo nggak bisa jelasin dengan jelas, siap-siap gue habisin lo. Bukan bro. Kepala desa suruh gue ke sana. Malam-malam gini, kepala desa cari gue. Serius nih. Serius. Gue liat muka kepala desa. Kayak gak enak. Dia bilang cuma 3 menit. Bakal gue patahin kaki lo. Cek dulu. Ikut gue ke sana. Paman Sangwei, malam-malam buru-buru cari saya. Ada apa? Paman Sangwei, kenapa pukul saya? Lu bang buta. Dasar anjing. Gua tanya lo nih. Hari ini, lu ngapain aja? Saya nggak ngapa-ngapain. Bukankah Anda juga tahu? Beberapa waktu lalu aku dipukuli orang. Luka aku belum sembuh. Hari ini ke sana. Cuma Lepaskan aku! maksudmu kamu menculik cewek dari warung makan malam itu? Paman! Di jualan pinggir jalan. Takut? Dia apa? Dasar brengsek kamu. Paman dah kue. Aku kan udah jelasin semuanya. Kenapa masih mukul aku? Coba lihat baik-baik. Ini yang kamu bilang bos warung makan malam tanpa kekuasaan itu. Mereka datang minimal bawa ratusan mobil. Kira-kira ada ribuan orang. Sudah mengelilingi desa kita. Orang desa takut keluar masuk. Ini yang kamu bilang bos warung makan malam itu? Mana mungkin sih? Paman Sangwei. Paman tahu aku. Aku nggak mungkin bohong sama paman. Sudahlah. Sekarang bukan soal bohong atau tidak. Orangnya sudah tiba di depan desa. Ini peringatan terakhirku. Jangan buat masalah lagi di desa. Kampung nggak takut sama masalah. Tapi kami nggak mau cari masalah. Sekarang. Lepaskan wanita itu sekarang. Tidak. Iya, saya pergi sekarang. Saya pergi. Cepat. Ayo. Sebenarnya, kamu awasi anak itu. Jangan sampai dia bikin masalah lagi. Xiangzi, kalau nggak bisa juga, gimana kalau kita langsung terobos masuk aja? Jangan. Orang-orang di desa memang kebanyakan bertindak ceroboh. Cuma kepala desanya yang agak cerdas. Jangan masuk, buat suasana. Mereka waspada. Kalau kita masuk, terus mereka tahu kita ini bukan orang jalan. Kita bakal celaka. Xiangzi, kamu luar biasa. Kalau bukan karena kamu, aku nggak kepikiran bisa ngepung orang desa Meng. Ini cerita yang bisa aku banggakan seumur hidup sama teman-teman. Ayo turun. Lihat dia. Orang desa Meng. Jangan-jangan mereka sudah curiga sesuatu. Bosyu datang tuh. Aku lihat ada orang bawa anak perempuan keluar. Pasti itu pacar kamu. Xiaowei. Xiaohui, kamu nggak apa-apa kan? Iya, kaki aku. Benar juga. Anak muda memang bisa jadi pahlawan. Anak muda, dari mana kamu? Ayo, ngomong di Provinsi Selatan, menurutmu. Ada lagi yang bisa panggil orang sebanyak ini sekaligus? Jangan. Anak ini nggak biasa lagi nunggu orang. Bukannya cuma bos warung malam. Mana bisa undang banyak orang ini. Jia. Pergi, jangan cari masalah. Pak Kang. Kaki yang... Ada yang terluka nggak? Aku nggak apa-apa. Oh, syukurlah. Buruan,
Buruan. Nyaris saja. Ada masalah. Tenang aja, nggak usah takut lagi. Sekarang aku udah keluar. Mulai sekarang nggak ada yang berani ganggu kamu. Syukur. Oh iya, Kak Kiang. Gimana kamu tahu aku ada di desa Meng? Bahkan bawa banyak orang ke sini. Aku baru keluar tadi. Di warung makan malam, ketemu Kak Chun sama Kak J. Dengar kamu dibawa sama mereka, langsung ke sini. Aku khawatir banget. Hari ini pulang aja, istirahat yang baik. Soal si Li Wei itu, aku gak bakal ampuni dia. Wah. Xiaohui, lama gak ketemu? Leping, kenapa kamu di sini? Kok gitu? Udah lama gak ketemu, gak kenal teman lama lagi? Setahu aku, bukannya kamu langsung jadi sopir online setelah lulus SMA? Aduh, sebenarnya ada apa sih? Tadi aku bahkan lihat ratusan mobil parkir di depan gerbang Manjang. Kita harus berterima kasih sama Qiangzi. Dia yang cari kerjaan gampang, tapi untungnya gede buat kita. Maksudnya apa? Qiangzi kasih kita tugas, kita semua ikutin aja. Hari ini kita kesini buat bantu kamu kan? Ini sebenarnya ada apa sih? Lebih aku yang suruh datang. Untung dia dan teman membantuin Mani. Kiang, ceritain ke aku dong, sebenarnya ada apa sih? Aku nggak bisa mikir lagi. Jangan panik, tenang aja. Aku pelan-pelan jelasin. Ayo, pergi, Leping. Tenang aja, aku pasti bisa cari cara buat selamatin Xiaowei. Lapeng? Puji, kamu ngapain di sini? Tahan dulu, Leping. Bantuan darurat. Ada apa? Xiaowei dicuri gelandangan. Kamu kan admin grup taksi online ya? Bisa bantu panggil orang sini. Seriusan, grupku ada di atas 500 orang, gampang panggil 100 mobil buat kamu. Mantap! Berapa orang dalam mobil yang kamu punya? Panggil semua, aku butuh. Lalu, segera bantu aku ke orang yang pegang kunci. Kamu gak perlu turun. Cepat di mobil saja. Selesai. 500 yuan per orang. Gimana? Qiangzi, serahkan saja ke aku. Pasti beres. Aku siapin 100 mobil buat kamu. Bisa diandalkan, bro. Ayo naik. Jadi, barusan semua mobil itu mobil online? Ya, ngomong-ngomong kita harus terima kasih sama Qiangzi. Satu trip ini cuma setengah jam, tapi tiap orang dapat 500 yuan. Itu lebih banyak dari hasil kerja keras semalaman. Pantas aja. Ok, lah, Pin. Sampai sini aja ya, malam ini kamu capek. Qiangzi, kamu ngomong apa sih? Kalau ada apa-apa bilang aja sama aku. Kakak Kiang. Kok aku ngerasa setelah kamu keluar dari penjara, kamu jadi beda banget. Apa yang terjadi di dalam sana? Apa tuh? Kalau hari ini orang dari desa Mang gak lepasin orang kita, malah datang dan mukulin anak buahmu, kamu bakal gimana? Tenang aja. Mereka tak berani. Bos, begitulah kejadiannya. Oak. Hanya keluar beberapa juta. Mereka dari desa membebasin orang tanpa perlawanan. Nggak heran kenapa aku suka sama dia. Si Suci yang boleh. Aksi dia kali ini nggak terlalu pintar kan. Kalau anak desa mau tahu dan jadi ribut, gimana? Itu sebabnya kamu cuma bisa jadi asistenku. Makanya aku nggak kasih kamu wewenang. Bos, aku mau tanya. Orang seperti apa yang jadi sopir mobil online? Cuma yang terpaksa hidup baru jadi sopir online. Pastinya. Tapi aku maksud kebanyakan sopir online. Mereka semua punya kesamaan. Yaitu setia dan bersemangat. Rajin dan baik hati. Xu Jiang bilang ke mereka kalau dia mau nolong orang. Perjalanan ini bisa dapat uang. Kira-kira mereka bakal pilih yang mana? Bos,
Maksud Anda, orang desa mau bergerak tanpa Xiu Qiang ngomong apa-apa, supir-supir taksi online itu bakal langsung berhadapan sama orang desa. Benar. Kamu gak terlalu bodoh ya. Bos, Xiu Qiang ini ternyata sudah mengatur semua supir taksi online. Saya katakan ini namanya seni strategi. Xu Qiang harus beresin semua urusan dalam beberapa jam saja. Semua hal harus selesai. Kalau salah satu bagiannya bermasalah, bisa bikin semuanya hancur total. Memang Anda jeli, bisa memilih dia. Saya sudah di sini lama sekali. Badan tua saya hampir berkarat. Karena Xu Qiang sudah lolos dari ujian saya. Kurasa waktunya bertemu mereka. Tolong cari Fang Tian. Aku tahu. Aku akan sampaikan semua isi pembicaraan mereka ke kamu. Berani sekali. Siapa suruh kamu memerintah sembarangan? Katakan. Bilang ke aku. Kamu pikir urusanmu sama Ashway itu aku nggak tahu? Pak Fang, ku mohon, kasih aku kesempatan. Maafkan aku. Aku nggak takut bilang ke kamu. Hari ini aku datang. Emang mau cabut taring beracunmu dulu. Mulai hari ini, kamu adalah kepala penjara Tian Shui. Makasih Pak Fang. Makasih Pak Fang. Soal dia, terserah. Kamu mau gimana? Tenang, Pak Fang. Bawahanmu. Mari. Jadi, Qiangzi, maksudmu kamu naik taksi online terus selamatin Xiaohui dari desamu? Ternyata desamu nggak semenakutkan itu ya, tapi kok aneh? Divonis 5 tahun. Kok bisa keluar secepat ini? Meski kamu kerja gila-gilaan, tetap nggak mungkin keluar secepat itu. Ini, aku nemu orang baik di dalam. Dia bantuin aku keluar. Kamu harus benar-benar berterima kasih sama orang itu. Iya, aku harus berterima kasih banget sama dia. Cuma, Pak Fang, sebenarnya Bapak mau aku ngapain? Sebenarnya Bapak itu siapa? Beneran deh, sayang banget kamu kemarin nggak datang. Seumur hidupku baru kali ini lihat orang desa mengkalah. Oh, iya. Orang itu kita kepung sama ratusan taksi online, langsung nurut dan lepasin orangnya. Semuanya baik kok. Xu Qiang, berani-berani ya. Kamu main-main sama gue. Kamu kira kampung kami gampang dia cacak ya? Paman Sangwei, kita udah dibodohi orang. Keluar, kami nggak sungkan. Ya, setengah tahun kamu di dalam, hampir tiap hari kami bantu Xiaohui. Kerjaan hampir lepas. Sekarang kamu udah pulang, kami nggak kesana lagi. Kak, kok ngomong gitu sih? Bantu baik, nggak salah kan? Aku nggak mungkin paksa kalian juga. Kalian baik banget sama aku. Ya, ikan. Kan gue udah bilang, kita kan pembubaran. Kamu pasti tahu banget gimana Qiangzi kan? Aku cuma bercanda, lihat ekspresimu. Oke, udah. Kalian istirahat dulu, aku ambilin makan. Ya? Makasih. Maaf. Tunggu. Selesai. Nanti kita keluar minum dikit. Terima kasih. Capek-capek. Coba, mau pulang istirahat dulu nggak? Kemarin kaget. Qiangzi, lama nggak ketemu. Aku pengen ngobrol sama kamu. Qiangzi,
Jangan pamer kemesraan. Waktu aku sama istri Aceng, nggak ada. Ya, Sudahlah, jangan ledekin aku. aku ambil makan buat kalian. Siang ini makan seadanya di sini dulu ya. Iya. Ya, itu biaya rumah sakit sudah aku bayarin buat kalian. Terus kartu ini kalian simpan aja. Masing-masing ada 10 juta. 10 juta. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Kami nolong kamu bukan karena uang kok. Ya, Kiangji. Baru keluar ngelakuin ilegal. Tenang, uang sah. Aku orang gitu. Iya loh, jangan bohongin kita. Uangnya aku nggak berani terima. Chopak. Ini cuma tanda terima kasih dari aku. Lagi, uang bukan gratis. Bukan gratis. Maksudnya apa? Iya, bilang aja langsung. Jangan muter-muter. Nih, lihat ya. Ya, aku baru saja keluar. Dan sekarang aku kerja di bidang ini. Kedepannya risikonya pasti makin besar. Aku taruh 20 juta ini ke kalian berdua. Bisa dibilang juga buat memperkecil risiko. Kalau suatu hari, gimana? Aku miskin, butuh bantuan kalian. Bukan. Cara kamu numpang makan kok beda banget ya. 1 juta aja, aku harus jual. Berapa tahun? Sudah, Jiangzi. Terima. Pegang aja. Nih, ambil. Tapi, Qiangzi, kita berdua sahabat terbaikmu. Kalau ada apa-apa, bilang aja. Shawi, simpan kartu ini. Isinya juga ada 1 juta. Kiangge, aku nggak bisa terima. Ambil aja. Weh, kamu udah banyak susah bareng aku. Kamu nggak mau terima. Aku nggak tenang. Tenang. Mulai sekarang aku pasti bakal lindungi kamu baik-baik. Jangan biarin kamu tersakiti lagi. Makasih Kak Kiang. Tenang aja. Kehidupan nanti bakal makin baik. Kayangzi, teknik kamu buat deketin cewek sekarang keren banget. Kita berdua sampai nangis. Jisi, tunggu mereka selesai bicara. Udah. Kamu masih ada urusan. Nanti aku balik lagi. Ya kamu. Ok. Cepat, perlahan. Aku pergi dulu ya. Pergi aja. Patong. Kamu keluar. Apa maksudmu? Aku bisa bikin kamu muncul semudah itu. Masa aku sendiri nggak bisa? Iya juga sih. Ini siapa? Tolong, asistenku. Tolong. Nanti mohon bimbingan dari Pak Syu. Hai, halo, Pak Kang. Kamu punya asisten. Siapa kamu sih? Pernah dengar Red Maple Chamber nggak? Bukan, Maksudmu? Akulah ketua Red Maple Chamber. Sebenarnya aku sudah nempat. Tapi dengar Pak Kang sendiri, rasanya beda. Tunggu dulu, ketua Red Maple Chamber. Menguasai seluruh ekonomi Provinsi Selatan. Wah, kamu itu benar-benar orang paling top ya, sebagai bos kelas atas. Cari aku buat apa? Manusia akan menua suatu saat. Kadang-kadang kita harus menerima kenyataan. Kamu berbeda. Aku pebisnis, jelas aku nggak mau rugi. Jangan terlalu merendahkan dirimu sendiri. Selama tahun ini, orang yang bisa menarik perhatianku cuma ada 2. Salah satunya adalah aku. Aku harus lakukan apa? Cepat bilang, orangnya di mana? nggak apa-apa. Jong, sudah bertahun-tahun. Kamu pertama berani di desa kami. Uang air. Paman, boleh kita ngobrol lain kali. Lihat, hari ini saya ada tamu penting. Hari ini, bahkan raja pun datang, tetap nggak bisa kabur. Lain kali, gue bakal bunuh lo sekarang. Akhirnya, sempet juga. Ini bukan rencana diciptamu kan? Aku benar-benar nggak tahu apa-apa. Kalau hitung waktunya, Pak Fang pasti tahu kejadian semalam dengan karakternya
pasti langsung cari aku duluan. Kalau Desa Buta belum selesai, hati aku nggak tenang. Blackpink, tolong cari orang buat bantu aku. Kalau berhasil, aku kasih kamu 10.000. Aduh, ini gampang banget kok. Bapak paham saya nggak ngerti maksudnya. Saya udah lama nggak rela jadi pion orang lain begini. Oke, ayo, how long? I love you. Si Siping itu paling jago di desa kita. Tapi di tangan orang itu, dia nggak bisa bertahan satu jurus pun. Sebenarnya kamu itu siapa? Asisten Ketua Grup Hongfeng. Tolong. Kamu dari Hongfeng Chamber of Commerce. Ketua? Serikat Hongfeng yang menguasai ekonomi seluruh kota selatan itu. Habis sudah. Cepat. Kamu ketua misterius dari Serikat Hongfeng itu? Nggak mungkin. Paman Sangwe, aku sendiri dengar dari sopir taksi online itu. Ya aja. Kamu dijebak tapi nggak nyadar. Kampung, nah. Kami. Yang mulia ketua, saya benar-benar nggak tahu itu Anda. Lihat, Ye. Xu Qiangdu, calon kakak ipar pilihan saya. Kamu cari masalah sama Xu Qiang, berarti cari masalah sama Serikat Hongfeng saya. Selama tahun, saya malas urusan sama kampung kalian. Sekarang, kelihatannya, kayaknya perlu diperingatkan nih. Ketua, ini benar-benar cuma salah paham. Kampung Mang, kami nggak berani lawan Serikat Hongfeng. Ketua, Biarkan kampung mat atau dihapus dari dunia ini. Saya nggak berwenang memutuskan. Kalian salah orang. adik kecil. Sebelumnya kamu bukan dari Desa Mang. Kasihanilah kami. Maafkan Desa Mang kami. Kalau mau Desa Mang tetap aman. Oke. Penuhi 2 syaratku. Jangankan 2 syarat. 10, 100 pun. Asal Desa Mang bisa. Pasti akan bisa melakukan. Aku harap mulai sekarang Desa mau bijak bertindak. Kalau tidak, Pasti. Nanti aku akan ingatkan semua. Siapa nggak nurut, aku uci dari Desa Mang. yang kedua, Dasar, brengsek, adik bicara. Kamu diam! tentang aku dan Li Wei, kamu pasti sudah tahu juga kan? Saranku, masukkan dia ke dalam, biar dapat pembinaan yang baik. Paimon Sanggu, aku nggak mau masuk. Sungguh aku nggak mau. Diam. Adik ini benar banget. Kamu harus masuk dibina. Kamu awasi sendiri urusan ini, aku tunggu hasilnya. Pasti. Tenang bro. Pasti beres. Oke, bubar aja. Shopping, cepat bawa dia pergi. Paman Sanggu, aku nggak mau masuk Paman Sanggu. Paimon Sanggu. Kupikir setidaknya kamu akan minta satu lengan atau tangan Li Wei. Tidak. Tidak ada artinya kalau dia nggak ganggu aku terus. Aku malas mukul dia, takut tanganku kotor. Lagi pula, kalau nggak salah, dia yang prisoner itu. Kamu udah tahu dari awal kan? Kalau orang itu masuk, menurutmu di dalam layani. Baik, Hahaha. cukup, kakek tua. Bisa ngomong, sebenarnya mau ngapain sih? Menyingkirkan perkumpulan Hongfeng. Apa aku benar-benar bisa? Aku nggak ada pilihan lain. Tetap seperti yang kukatakan. Kamu harus percaya diri. Tahu nggak? Sekarang kamu jadi pedang yang sangat tajam. Oke, pedang ini akan kupakai buat menebas anak buahmu yang bandel. Ya. Lihat aku, ada bunga di wajahku. Bukan gitu, kami baru dengar nih.
Orang yang kamu kenal di penjara itu ternyata ketua Red Maple Trade Association. Kenapa emangnya? Kami dengar dia butuh bantuanmu. Orang besar minta bantuan. Jangan sia-siakan kesempatan. Aku sudah kakek satu tim. Gue juga sesuai yang bilang dari Red Maple Trade. Kayaknya sudah mulai mengamati aku. Dia. Ini gak sesederhana yang kalian pikirkan. But Maple Trade Association urusannya dalam tanya lu. Kak Kiang, kamu aman kan? Aman kok. Masalah ada yang ngatasin. Lagi pula, aku bantuin kakek Fang kerja. Masalah, cari dia, bukan aku. Udah, ayo makan. Hei, Xiaohui. Kedepannya, kita nggak jual makanan malam lagi ya. Kamu nggak tanya, kenapa? Karena aku percaya sama kamu. Dulu waktu di dalam, aku selalu pengen peluk kamu, tapi nggak bisa. Sekarang Tuhan kasih aku kesempatan lagi. Jadi aku harus bener-bener hargain. Tenang aja. Aku bakal bikin kamu jadi wanita paling bahagia di dunia. Aku percaya. Aku percaya. Situasi Xu Qiang, aku yakin kalian semua sudah lihat kan, baru keluar dari penjara, langsung cari masalah sama Desa. Walaupun nggak tahu kenapa, Desa berhenti kejar, tapi orang masuk ke kumpulan Hong Feng. Masalah Hong Feng, aku lihat dia nggak enggoping-ngaping hari ini, hambur-hambur uang ketua setiap hari. Tapi bukannya ketua dari penjara sudah kasih kabar, suruh Xu Qiang jadi ketua, sementara perkumpulan Hong Feng. Orang tua itu tua. Pikiran juga udah nggak jelas. Kalian semua di sini pasti juga pengen kerja bareng dia kan? Hari ini aku undang kalian ke sini. Kasih tahu, aku Ashui. Tegas nggak setuju anak itu jadi ketua sementara perkumpulan Hong Fei. Setelah itu, dia datang. Aku harap kalian tahu harus bagaimana. Aku tahu takut pangcian. Tapi umurnya nggak lama lagi. Masa depan Hong Feng Commerce tergantung pada aku. Kalau kalian pintar, pasti tahu harus pilih apa kan? Mengerti? Sudah cukup. Semua boleh bubar. Gimana kabar orang tua itu? Kabar dari penjara. Fang Tian masih di penjara. Belum ada gerakan. Dengan mata tajam orang tua itu, kayaknya nggak mungkin dia suka sama si gagal ini, Kak. Aku justru penasaran sama Xu Qiang ini orang apa? Kian Ge, cukup ya. Kamu beli baju jutaan, ini aku nggak bisa pakai semua. Nggak apa-apa, nggak habis pakai digantung aja. Kan kita udah pindah ke villa, banyak uang buat gantung bajumu. Tapi bukannya uang ini dari ketua asosiasi Hong Feng? Tenang, aku ada alasan sendiri. Kenapa begitu? Jangan khawatir. Oke deh, aku nggak bakal tanya lagi nanti. Hello, Zhang Seti. Aku udah lakuin yang kamu minta. Ini proyek besar loh. Kalau begini, berarti kamu bisa kuasai semua jaringan intelijen Provinsi Selatan. Itu yang aku mau. Ini butuh biaya besar. Nggak semua sopir taksi online bisa... Laping, kalau kurang uang, bilang aja ke aku. Jangan khawatir, duit. Xiangzi, aku mau bilang. Katakan, aku lihat Xiao Chun, dia ribut sama orang. Ditampar. Kirim lokasi, aku sana. Kak Kiang, ada apa? Tidak ada apa-apa. Cuma ada urusan yang harus aku selesaikan sekarang. Kalau begitu, taksi pulang. Oke, kasih ke aku saja. Sepertinya semua gerakanku beberapa hari ini sudah diketahui oleh asosiasi Hong Feng. Kebetulan, sekalian tambah panas saja.
Ada apa? Telepon dari Syucha. Apa? Aku Ashley. Wakil Ketua Shui. Akhirnya aku bisa hubungi kamu, aku Xiu Qiang. Oh, tapi kamu sudah tahu tentangku? Orang mau mengikutiku 2 hari ini. Kenapa? Gak ada urusan besar sih. Cuman kakek Fang pernah bilang, kalau aku keluar, kalau ada apa-apa, cari kamu. Akhir-akhir ini ada masalah, butuh bantuan. Lihat. Oh, kamu di mana? Lihat nih, Wakil Ketua Shui memang enak diajak bicara. Oke, nanti aku kirim lokasi ke kamu ya. Oh, ini semua orang balik. Nggak perlu ngawasin lagi. Sudah ketahuan. Ngawasin lagi buat apa? Tapi, kalau dia nggak nelpon aku, mungkin aku masih bakal waspada sama kamu. Sekarang, Fang Tian memang sudah tua. Sampai orang kayak gini aja kepilih. Sialah! Maaf ya, aku beneran gak sengaja. Kamu bilang nggak sengaja terus aku harus percaya? Gue bau. Kamu tahu nggak mobil gue harganya berapa? Jual kamu pun nggak cukup. Ya udah, sebut aja nominalnya. Aku ganti. Wah, beda juga ya. Dengar-dengar jadi kurir bisa dapat banyak. Ternyata bener. Sayang, kalau dia udah bilang gitu, kamu sebut aja jumlahnya. Hook. Ganti. 100.000. Apa? Mau gimana? Kamu tadi yakin punya uang ganti rugi. Sekarang nggak ada duit buat ganti. Kamu naik motor listrik, nyerempet sedikit. Keterlaluan. Gak ngerti. Mobil aku ini Mercedes-Benz impor. Cuma lecet-lecet segini aja. Obsidian luar negeri. Biaya berapa? Bisa kurang gak harganya? Tiangji kasih uang, tapi uang itu sama sekali gak boleh dipakai. Nggak ada uang, nggak apa-apa. Sekarang kamu sujud 3 kali di depan kita. Urusan selesai. Kalian jahat deh. Ya, kurir makanan juga manusia. Kasihan dong sama orang. Bener banget. Goresan minta ganti 100 juta. Gila duit ya. Mau apa? Bayarin utangnya si gagal. Kalau nggak mau bayar, tutup mulut. Saya ngantar makanan. Dengar ya, hari ini cuma ada 2 pilihan. Kamu harus pilih satu. Kalau enggak, aku bisa bunuh kamu. Aku juga kasih kamu pilihan. Mau mati guling atau berdiri? Tiangji, kenapa? Ceng, sudah bilang, istirahat di rumah sakit. Aku tahu kondisi tubuhku sendiri. Ada apa? Kamu sampah. Masih mau bela orang ya? Kamu pikir menang jumlah itu hebat? Percaya nggak? Suamiku cuma telepon sekali. Nomi, kalian semua habis. Sebut keras-keras. Hong Fong Group. Gimana? Ini zaman dulu. Kartu bebas hukuman gitu. Kalau nggak mau mati, satu mulut. Sayang, kenapa kamu mukul aku? Istriku nggak tahu kalian dari asosiasi Hong Feng. Apa? Hong Feng. Gila, asosiasi Hong Feng itu penguasa di Provinsi Selatan loh. Mereka benar-benar berkuasa penuh tanpa ada yang bisa menentang. Jadi di sana mereka yang punya kata terakhir dalam setiap keputusan penting. Gak mau, aku yang nyerempet mobil mereka duluan. Udahin aja ya? Nggak apa-apa. Engkau. Maaf ya, adik. Salahku. Nggak bisa menilai orang benar. Salah. Maaf, ampuni. Kamu masih bengong, masih belum nurut. Tolong, maafkan kami kali ini aja. Hei Tiangji, gimana kalau dimaafin? Kayaknya mereka udah sadar salahnya. Aku belum makan. Anjir. Bang Cheng, ingat ya. Kamu dan Jay saudara terbaik. Aku gak biarin siapapun dasmu. Kalian. Pilih 2 orang buat awasin mereka. Sampai matahari terbenam, hajar terus. Kalau mereka udah gak kuat, kamu bantu juga. Kapan selesai? Yangzi, kalau kita mukul sampai malam, jangan sampai yang mati dipukulin ya. Tadi kan kamu tanya aku, kenapa ketua Hong Feng Chamber cari aku? Aku jadi wakil ketua.
Orang di sekitarku sekarang gak ada yang bisa dipercaya. Gimana kalau bantuin aku? Bantuin aku. Nah, Ada apa? Kak, aku nggak lagi mimpi kan? Pisau gini, tentu aja. Kamu saudara terbaikku. Kak, Jike, maaf ya. Kalian jadi ikut terlibat. Sebenarnya kalian udah terlibat. 2 orang tadi itu pasti dikirim buat nyoba-nyoba. Kiangga, kita sekarang mau kemana? Cari Jike. Aku denger belakangan dia lagi gak enak di kantor. Kalau gitu, mending bantuin aku aja. Sekalian, bantu aku. 100.000 sebulan. Tanner, Kenji kerja sales. Sebulan cuma dapat beberapa juta. Kalau dia tahu, pasti langsung pecat bosnya tuh. Jangan kasih tahu dulu. Biar lebih kejutan. Pak Jong, mau ambil asuransi Fushu itu enggak? Saya ini... Yuan Ji, bulan lalu performa kamu paling bawah di kantor. Jawab, kamu nggak mau kerja lagi ya? Pak Cuk, bulan lalu saya ada urusan kan. Bulan ini saya bakal kerja keras. Kerja keras? Hah, kamu itu contoh buruk di perusahaan. Pak Cuk, bisa nggak suaranya agak pelan? Saya dengar. Terus kenapa? Takut malu ya? Kalau takut malu ya, perbaiki performa. Oh, bukan saya nggak mau tingkatin performa. Sumber daya bagus dikasih mereka. Jelek, gimana? Apa maksudmu? Kamu bilang saya pilih kasih gitu. Baiklah. Kalau kamu nggak mau kerja, pintu keluar ada di sana. Cepat pergi. Pengen nyamperin dia, tapi... Sayang, aku mau bahas sesuatu sama kamu. Kamu ngomong aja. Dulu kamu bantuin di tempat Kianzi, aku nggak masalah. Tapi sekarang Kianzi udah balik. Lihat, anak kita sebentar lagi lahir. Bisa nggak kamu bilang sama mereka? Coba fokus sama kerjaan sendiri dulu. Tenang aja. Kiangzi bukan orang kayak gitu. Aku udah bilang ke Chun, besok kerja aku bakal berusaha bikin kamu bahagia. Ok. Kapan kartu ini mau diambil sama Kiangzi? Pak manajer, saya pasti kerja lebih keras dan tingkatkan performa saya. Kerja lebih keras! Jangan terus taruh barang gak penting di atas meja. Syukur. Wah! Anak, menurutmu nanti kalau Ji tiba-tiba lihat kita, dia bakal kaget banget gak? Yuan Ji, berani-beraninya lo mukul gue. Ada orang nggak? Pukul mereka. Keras-keras. Siapa yang mukul paling ganas? Bonus bulan ini gue kasih dia. Berhenti. Chun, Kiangzi, kenapa kalian datang? Kukira siapa tadi? Ternyata Yuan Ji. 2 saudara miskin itu ya? Apa? Datang. Buat bela saudara kalian? Kamu nindas, saudara gue. Ya, terus kenapa? Jualan malam. So, jagoan. Gue bilang ya, di luar mau sok galak. Terserah lo. Itu urusan lo. Tapi di sini, ini wilayah gue. Mau lo naga atau makan, harus nurut sama gue. Kamu kebanyakan ngomong. Berani pukul gue. Aku gak mau mukul kamu. Nanti 2 menit lagi, kamu bakal sujud minta aku pukul kamu. Zila! Kelihatannya kamu jadi kurir udah gila banget. Udah, cukup, tunggu. Sebentar. Aku Xu Qiang. Sekarang aku di perusahaan namanya Chongyun Teknologi. Sekarang suruh bosnya datang ketemu aku sekarang. Sampah ini malah nyuruh aku.
Tapi kamu cari nomor bos Chuangyun Teknologi. Pura-pura. Terus aja pura-pura. Orang sampah yang jual makanan malam. Satu lagi tukang antar makanan yang gak berguna. Semuanya sudah dipasang. Bengong apa? Gue sudah dihina gini. Kalian malah diam aja. Serang mereka. Bapak Syu, kenapa Anda datang? Maaf, Pak Syu. Saya gagal mendidik mereka. Mohon Anda berbesar hati. Maafkan saya kali ini. Bos Li. Salah paham. Dia cuma tukang makan malam. Dasar gak berguna. Kamu, Joren. Gio. Kamu, dipecat. Kamu. Tuan Shu adalah wakil ketua asosiasi Chongfeng. Kamu bilang dia sama. Aku apa? Kamu sendiri pikir kamu siapa sih? Apa? Kalau nggak mau mati, cepat minta maaf sama Tuan Shu. Tuan Shu, maaf. Maaf banget. Lihat, aku bilang, 2 menit lagi kamu pasti sujud, minta aku mukul kamu. Tuan Shu, aku salah. Jangan pukul aku. Maaf ya, 2 menit sudah lewat. Udah, aku akan buatmu susah bergerak di selatan. Kamu nggak bakal bisa kemana-mana. Ajun, Qiangzi, sebenarnya ada apa sih? Aku juga baru tahu. Tunggu Qiangzi, jelasin sendiri. Tuan Shu, hal sekecil ini nggak perlu repot-repot Anda turun tangan. Sampai ini, aku tahu dia makan komisi dari perusahaan. Bisa masukin dia ke penjara. Oke, kalau begitu, terima kasih, bos. Kamu nggak boleh gitu. Selama ini kamu juga banyak lakukan hal kotor. Aku punya bukti tentangmu. Oke, paling nggak aku temenin kamu di penjara beberapa tahun. Demi bantu ketua. Mati kena peluru pun aku rela. Jabatan. Ketua, banyak banget untungnya. Kasih nasihat, semoga kekuatan selalu menyertaimu. Dengar, jangan sombong, sia-sia. Qiangzi. Jadi maksudmu sekarang kamu jadi wakil ketua asosiasi Hongfeng. Kamu juga sudah aku dan Acing ikut kamu. Gaji pokok 100 RB bulan. Ya. 100.000 juga nggak banyak kok. 100.000 masih sedikit. Kok dunia kita jadi begini sekarang? Sering. Bukan. Kok kamu sama sekali nggak kejut sih? Aku lebih kaget dari kamu saat baru tahu. Aku kan udah sempat kaget sebelumnya. Qiangzi, kali ini kamu ajak kita ikut. Jangan suruh kita ngelakuin hal ilegal. Masih ada 100.000 juga. Ci, ngomong gitu. masa iya? Kamu dan Chunji, baik aku. Kamu kok jadi nggak percaya sama aku? Aku cuma mau kalian lakukan hal yang sederhana. Keluarkan keinginan naluri dan sikap kalian yang berani. Ledakan, tunjukkan. Gampang kan? Oh, bagus banget. Menurutku sudah oke. Mau jalanin nggak? Ada pilihan lain? Iya. Kita cuma agen asuransi, 1 kurir, 1 jual makanan malam. Ayo kita coba. Qiangzi, beneran harus gini. Gua aja pakai kacamata hitam aja rasanya udah mencolok. Ci, kali ini jangan sampai bikin kacau ya. Ingat, sekarang gue wakil ketua Hong Kong Business Association. Semua orang di sini cuma figuran. Jangan gugup. Berhenti! Mau apa? Ini Red Maple Commerce. Kamu beneran gak kenal sama saudara gue? Masa lu bener-bener buta? Ya! Wakil ketua Red Maple aja kamu gak kenal. Ngapain pukul? Dia pernah adamu ngirim makanan. Iya, anak ini emang pernah ngadang gue dulu. Memang pantas dipukul.
Kelihatan sehat. Ya, hahaha. Syukurlah. Nggak apa-apa. Pali orang sendiri. Ngomong aja langsung. Syukyang datang ke Kungfu Commerce. Apa? Dia bawa dua temannya. Dan baru datang, udah mukul satpam kita. Sekarang mereka bertiga ada di ruang rapat. Gila! Ini benar-benar keterlaluan! Ah, Shui, menurutku kamu benar. Ketua-tua itu memang sudah rabun. Kok bisa pilih orang seburuk itu jadi ketua sementara? Kamu jangan buru-buru. Anak si sombong nggak tahu aturan. Kegiatan anak itu setelah keluar penjara, kita semua tahu. Dia cuma tahu buang uang dan cari masalah. Sekarang dia pamer gaya di asosiasi bisnis. Ah, Shui, nggak usah tahan lagi. Kamu juga nggak mau dia masuk asosiasi, kan? Ayo, kita temui dia. Kamu ketua, sementara dari ketua lama. Sikapmu terlalu sombong. Takutnya orang-orang di bawahmu susah hormat padamu. Orang tua, sialan. Kamu nggak punya hak ngomong di sini. Nih, kalian pasti nggak asing sama ini kan? Ini cap ketua? Dia cap sama saja ketemu ketua. Aturan sederhana Red Mapo ini perlu aku ajarin lagi. Syukyang itu ketua sementara. Ngomong ke kita nggak sopan aja masih mending. Kamu siapa? Kamu ini. Kelihatannya pandangan Junji cuma segitu aja. Cucun, itu saudara gua. Pendapat dia sama gue. Kira Red Maple Merchant Guild sekian tahun nominasi Provinsi Selatan. Tapi ada satu masalah. Penuaan di sini parah banget. Menurut saya pribadi, ke depan bisnis ini harus diandalkan anak muda kami. Kalian senior di asosiasi Hong Kong, pensiun saat waktunya. Nikmati masa tua kalian. Syuk, kamu nggak terlalu sombong nih. Kamu bermarga, Syuk. Kamu terlalu sombong. Shui, Tuan Li, akhirnya kalian datang juga. Ya, kalau kalian nggak datang juga, Red Maple Chamber bakal bener-bener dikuasai anak muda ini. Cikyang, kami semua sudah tahu. Ketua lama menunjukmu jadi ketua. Sementara Red Maple Chamber. Tapi selama bertahun-tahun, Red Maple Chamber selalu dipimpin orang yang paling mampu. Orang-orang di depanmu ini semuanya adalah senior yang dulu berjuang bersama ketua lama. Kamu di luar sana merasa paling unggul, tidak apa-apa. Karena kamu bawa nama ketua lama. Kami semua bisa backup kamu. Tapi di hadapan para senior ini, tidak perlu punya rasa hormat. Kamu Ashley, kan? Dulu pernah dengar dari kakek Fang. Katanya kamu murid kesayangannya. Sekarang aku lihat ternyata kamu juga biasa aja. Ling Hong Fang di tanganku. Jadi urusan Hong Fang Chamber diatur sama aku. Kalau ada yang gak setuju, bisa langsung cari aku. Dan pagi ini aku dengar kantor kamu paling besar di Hong Fang Chamber. Iya, bener nggak? Apa maksudmu? Kamu nggak ngerti maksudnya saudara saya. Kamu punya waktu sehari buat bersihin tempat ini. Besok kita bakal kerja di kantor kamu. Kesukian, Shui, dia sudah benar-benar mengenai cenjak harga dirimu.
Kenapa kamu diam saja, nggak bereaksi? Iya. Anak itu benar-benar kelewatan. Dukung ketua lama. Jadi sombong. Buangan di sampingnya. Dulu satu jualan. Satu lagi antar makanan. Sekarang malah berani nindas. Kita juga. Bos, Syuk yang ngatain Anda depan banyak orang. Kok masih senang? Mestinya aku nggak boleh senang. Orang tuh hari ini udah bikin marah. Para senior yang ikut situa itu. Mulai sekarang, dia bakal susah bergerak di asosiasi Hongfeng. Walaupun pegang cap ketua, bisa apa? Waktunya udah hampir tepat. Kamu bantu aku urus 2 hal. Pertama, kamu pergi sendiri ke penjara. Cek apakah Fang Tian masih di sana. Ada satu hal lagi. Ini juga yang paling penting. Periksa juga bagaimana si pecundang itu di penjara. Mengerti? Terlalu menonjol. Bodoh. Orang yang kamu pilih cuma segitu. Fang Tian mana? Dia yang di pojok itu. Minggir. Aku cuma tanya kok. Mau apa? Mau apa? Ketua lama. Teriak-teriak. Apaan? Panggil arwah ya? Kamu nggak tahu kakek mau istirahat siang? Ketua, Joe, bos suruh aku nengokin Anda. Sekalian bawa sesuatu buat Anda. minggir. Anak ini benar-benar hebat. Bisa nebak Ashley bakal kirim orang buat pastiin aku masih di penjara. Pafan, kamu beneran ketua persatuan Mapel Merah? Aku bohongin kamu. Ada untungnya apa? Kalau janji kalian ke kami sebelumnya. Itu tergantung gimana kalian nanti. Nggak bisa. Bos, saya sudah pergi ke penjara untuk melihat. Fang Tian selalu ada di penjara. Qu Jiang Pecundang. Saya tanya banyak orang. Baru masuk penjara, sombong, hampir dihajar napi. Tapi akhirnya Fang Tian turun tangan. Kasih uang napi itu situasi tenang. Setelah dia jadi golem. Tapi anehnya, di penjara dia nggak kelihatan hebat sama sekali. Sepertinya orang tua itu udah kehabisan akal. Kayaknya mau nekat sekali nih. Hari ini banyak pedagang pindah ke Xuxiang. Sekarang dia berkuasa. Bos, apa Anda tidak khawatir? Kalau sudah waktunya hancur, pasti jadi arogan dulu. Kamu pikir tanpa izin saya, ada yang berani pura-pura main sama dia? Bos, maksud Anda apa? Sekarang Li dan Liu sudah gabung kubu saya, 3 tua masih netral. Kalau ada satu lagi yang ikut, bisa lanjutkan rencana. Rencana? Apa? Tentu saja, singkiran payung pelindung si tidak berguna itu. Aduh, itu siapa sih? Perginya keren. Lampilan. Dia itu ketua baru asosiasi handphone. Ketua Shu kayak hotel besar. Nansheng ini. Semua tempat yang tadi saya tunjukin. Itu semua bisnis asosiasi Hongfeng di Nanshan. Red Maple Chamber of Commerce punya banyak bisnis di seluruh provinsi selatan. Baik, lumayan. Siapa nama kamu? Ketua Shu, saya Zhou Baoshan. Oke,
mulai sekarang kamu sama aku ya. Aku jamin di Red Maple Chamber ini, selain kami bertiga, nggak ada yang berani makamu-kamu sama kamu. Terima kasih ketua, terima kasih ketua. Iya, Shui. Katanya lagi bersih-bersih kamar. Kok nggak kelihatan orangnya? Yuk, kita cek. Shui. Kamu repot kumpulin orang buat pura-pura. Cari masalah kamu. Lihat sampai kapan kamu tahan. Semuanya sudah beres kan? Ini suara tadi luar. Aku cek dulu. Apa maksudmu? Kamu nggak ngerti bahasa manusia? Kemarin aku minta kamu kosongkan kantor ini. Selesai? Jiao, kamu nggak punya hak bicara di sini. Apalagi? Dasar nggak berguna, kok berani pukul aku? Shuja, jangan kelewatan. Azu, kalau anak buahmu nggak bisa diatur, biarkan aku yang urus. Xiaoqiang, saran aku jangan terlalu sombong. Nanti mati pun nggak tahu sebabnya. Aku emang sombong. Apa kamu? Istrimu. Toh. Barang-barang ini sudah terlalu tua, aku nggak suka. Buang aja semuanya. Bos, lihatlah. Orang itu benar-benar sombong banget sekali. Ayo pergi, toh dia juga nggak bakal sombong lama. Berhenti, itu tanaman favorit bos. Wah, wakil ketua kami nggak bisa apa-apa. Ketua Shu yang suruh buang. Awalnya mau biarin dia tinggal lebih lama. Sekarang kelihatan. Ayo, cari. Pak Chu. Kena juga. Kamu pasti tahu. Kami dulu memang ikut ketua mendirikan perkumpulan Hong Feng. Tapi roh dari perkumpulan Hong Feng itu dia. Kami semua di sini. Di dalam perkumpulan Hong Feng sebenarnya enggak begitu penting. Tapi Huang Tian di sana. Setahun perkumpulan Hong Feng masih nggak ada perubahan juga. Maksudnya apa? Paman Chu, kamu pasti sangat paham. Dunia ini siapapun pergi juga tetap jalan. Posisi ketua perkumpulan Hong Feng bukan cuma Huang Tian yang bisa pegang. Pikirkan baik-baik. Tapi Kalau Fang Tian tahu gimana? Dia tahu. Terus kenapa? Fang Tian sama seperti cangkir teh ini. Kalau dia pilih aku, mungkin aku bisa penuhkan teh.
Sayangnya dia malah pilih orang yang nggak bisa apa-apa. Kalau begitu, kayak cangkir ini, tangan dan kaki. Semuanya sudah diatur. Tenang aja. Kepala penjara itu orangku. Masukin 1-2 wajah baru. Nggak masalah sama sekali. Gitu ya. Jadi, kamu atur saja. Baik, tenang saja. Setelah urusan ini beres, dapat. Pasti lebih banyak dari sekarang. Selesai. Aku duluan. Ya. Masuklah. Cangkir teh, ini pecah. Sayang banget ya baju. Kamu lebih menakutkan dari bayangan Ashley. Dia meremehkan. Ashley, bukan meremehkan aku. Aku cuma membiarkan dia pergi. Mau gimana? Sui. Selalu khawatir cangkirnya pecah. Tapi sebenarnya cangkir itu sangat kuat. Tuanku, Anda orang pintar. Kamu pasti tahu harus gimana kan? Enggak, pulang, istirahat lebih cepat. Pikirkan baik-baik. Tunggu lihat ketunjukannya. Airnya enak banget. Bukannya, kamu tetap di mobil, turun. Aku khawatir kamu... Kenapa harus khawatir? Sudah, besok semuanya akan ada hasilnya. Dengan sifatnya Asri dan dukungan dari Pacu, kayaknya nggak perlu tunggu besok. Papang, bisa? Bisa? Bos, orangnya sudah masuk. Baik, kematian Fang Tian sudah pasti. Cepat pulang, jangan sampai dicurigai. Mengerti. Saudara-saudara, akhirnya. Perbuatan Xu Qiang, saya yakin semua lihat. Saya bertanggung jawab memberitahu kalian. Karena dia citra Hong Feng di Nanhai rusak, Pak. Ashley, memang benar. Dia pegang Hong Feng token, tapi bukan ketua. Saya usul token diambil dari dia dan usir dia selamanya dari Hong Feng Commerce. Benar. Wibawa Hong Feng Commerce tak boleh diganggu. Apalagi dilecehkan. Kalau ketua commerce dikasih ke sampah itu. Masa depan Hong Kong Commerce ada gimana? Sial. Si Chu ini sudah sampai saat begini, masih mau selamat sendiri. Tuan Chu, coba bagikan pendapat Anda. Semuanya ada di sini. Kebetulan banget. Xu Qiang, rapat keluar. Sakit jiwa. Saya ketua sementara perkumpulan Hong Feng. Rapat apa yang aku nggak boleh ikut? Apa? Jangan-jangan kalian kerja sama buat ngeberesin aku dari perkumpulan Hong Kong. Itu nggak bisa dong. Aku punya Hong Feng Ling. Xu Qiang, kamu sampah Hong Feng Ling sosial di tanganmu. Benar. Memang kita sedang bahas gimana ambil balik Hong Feng Ling dari kamu dan mengusir kamu dari perkumpulan Hong Feng.
Dan satu persatu mau memberontak ya. Shichang, jangan sok menggurui kami. Kamu cuma ketua sementara doang. Betul. Kamu beneran pikir udah jadi pemilik perkumpulan? Shichang, serahin Hong Feng Ling kalau tahu diri. Mungkin kalau aku lagi senang, aku kasih kamu uang. Tuan Hong Feng, sentiha, yang terhormat. Dengan sifat Hashui yang begitu balas dendam, aku sudah memperlakukannya seperti itu sebelumnya. Dia pasti pengen banget membunuhku. Lalu kasih uang supaya aku pergi. Maco banget. Ada apa? Oke, kalau mau singkirkan aku. Vote. Dasar bodoh. Kamu cari mati. Setuju dengan Wakil Ketua Asri. Angkat tangan. Kecuali aku abstain. Lindungi diri di waktu ini, ambil keputusan, kamu bakal tersingkir. Orang tua... Meskipun Tuan Chu abstain, aku masih punya 3 suara. Kamu cuma punya 1 suara. Serius nih, kita lihat lagi yang gak setuju dengan usulan Wakil Ketua Asri. Silakan angkat tangan. Kebetulan banget 3 suara, jadi imbang 3-3. Kelihatannya usulanmu batal. Aku tahu, semua orang khawatir apa. Takut kalau kakek itu keluar nanti. Diusut. Tapi, aku bisa jamin sama kalian, orang tua itu gak bakal balik lagi. Wakil Ketua Aswe, Anda pernah masuk penjara? Lalu, kenapa? Sekarang semuanya sudah diputuskan. X, Key, and G. Pelindungmu sudah gak ada. Sekarang kamu cuma seperti semut yang bisa aku mainkan sesuka hati. Semakin tinggi kamu melompat, semakin parah kamu nanti mati. Dan hari ini, aku juga gak takut bilang sama kamu. Waktumu buat mati, sudah tiba. Shui, Pak Feng pernah bilang sepanjang hidupnya, dia cuma percaya sama 2 orang. Satu kamu, satu aku. Dulu aku pikir kamu itu musuh yang tangguh. Tapi sekarang aku lihat terlalu sombong. X, Ki, Ayan, udah mau mati, jangan ngomong gitu lagi. Sebaiknya kamu pikirin baik-baik. Pesan terakhir apa? Pesan terakhirku. Sebenarnya ini pesan terakhirku atau pesan terakhirmu? Pak, kamu jangan pura-pura menakut-nakuti di sini. Orang tua itu gak bakal balik lagi. Siapa bilang aku sudah mati? Itu gak mungkin. Manusia atau hantu? Tidak mungkin. Sebenarnya, kamu manusia atau hantu? Awalnya kukira kamu bisa melawan si Shuqiang. Saling berbalas serangan. Ternyata, kamu kalah. Kau tahu. Anak itu selalu selangkah di depanmu. Kalau ini pertandingan catur, kamu pasti kalah. Telah. Diam kamu. Padahal aku sudah kirim pembunuh terbaik ke penjara. Dan Hong Tu juga anak buahku. Kamu! Hong Tu. Hong Tu sudah aku kuasai seminggu yang lalu. Apa? Tak tahu. Soal 2 pembunuh top yang kamu bilang. Anak itu sudah menebaknya. Kamu merasa kalau sudah bisa meyakinkan lebih dari 3 sesepuh, bisa jadi penguasa. Jadi, mau bunuh aku. Jadi dia duluan. Dia duluan. Menyuruhku buat persiapan 2 orang yang dikirim itu. Sudah jelasin semuanya. Ditambah rekaman barusan. Kamu dituduh menyewa pembunuh. Itu sudah berat banget buat kamu. Meski begitu, aku juga gak lama di sini. Tunggu aku balik.
Kamu kira aku sudah siap lama cuma buat nangkap sisa orang itu? Cuma mau tangkap beberapa ikan kecil itu? Harus diakui, kamu sangat hati-hati. Setiap kali telepon penting, kamu nggak pernah di mobil sendiri. Kamu takut. Ada alat sadap di mobilmu kan? Setiap kali mau ngomong, kamu selalu pesan mobil online. Ngomongnya di mobil, pesan online. Dan demi berjaga-jaga, kamu selalu naik layanan taksi online yang berbeda tiap kali. Sayang sekali, seberapa cermat pun kamu merencanakan. Ternyata semua sopir taksi online di kota ini sudah jadi orang. Dia pembicaraanmu sudah direkam semuanya. Siapa? Wakil Menteri Ashui, jangan tatap aku begitu. Cuma lagi hoki aja kok. Aku tahu kamu suka taksi online. Jadi siap, maaf ya. Kesalahan yang kamu buat itu cukup buat kamu dapat 100 peluru. Termasuk kalian semua. Sisa hidup kalian habiskan waktu di penjara untuk merenung. Ketua, ampuni kami. Ketua, kami salah. Beri jalan, ketua, kami salah. Maafkan kami. Feng Tian, kamu yang memaksa aku. Kamu nggak pernah kasih sampel ke aku. Kamu bikin aku gini. Ashui. Aku yang dulu nemuin kamu. Nama Ashui juga aku yang kasih. Aku benar-benar pernah mau serahkan Red Maple Chamber ke kamu. Sayangnya, kamu terlalu terburu-buru. Dasar tua, diamlah. Kalau aku mati, kamu ikut mati. Dari aku, kamu cuma belajar cara menghunus pedang. Tapi tidak tahu cara menyembunyikan pedang. Selama bertahan-tahan di sisiku, aku tak pernah menunjukkan kekuatan asliku. Selama ini kamu selalu di sisiku. Aku belum pernah tunjukkan kekuatan asliku. Masuklah. Bawa mereka pergi. Aku tidak mau lihat mereka lagi. Ketua, tolong maafkan kami. Ketua, jangan seperti ini. Kamu punya waktu 3 hari. Saya mengerti. Saya akan pergi. Kalian juga keluar. Aku mau bicara anak ini. Bicaralah. Gimana, Kak Kevin? Kali ini aku lumayan kan? Bagus. Kamu jauh lebih hebat dari aku waktu seumur kamu. Tenang saja. Lakukan. Sebentar lagi aku serahkan asosiasi Maple Merah padamu. Kapten Lee. Aku tidak bilang mau mewarisi perkumpulan Hong Feng. Kamu nggak mau perkumpulan Hong Feng. Itu grup bisnis dengan aset ribuan triliun. Kenapa? Aku ambil alih perkumpulan Hong Feng. Pasti ribet. Aku keluar penjara, ini cuma buat temenin Xiaowi. Kamu nggak tahu, gara-gara urusanmu ini, aku beberapa hari nggak nemenin dia, banyak waktu kebuang. Kamu tahu nggak apa yang kamu tolak? Kamu ini masa demi cinta-cintaan gini. Masa aku mesti nambah anak lagi kalau udah setua kamu? Kamu? Pak Fan, menurutku bapak, makin tua makin hebat. Ketua Hong Feng cuma cocok buat bapak. Jangan duduk santai aja. Lanjutkan buat perkumpulan Hong Feng makin besar. Aku nyusul. Aku sekarang cuma pengen kumpul sama istri dan anak di rumah. Anggap aja aku nggak ngambek. Aku pergi dulu. Xiaowi. 장군. hubungi
Sen. Karena sudah melahirkan, pulang bareng aja. Malam, gugul dingin.